Halo pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Inspirasi Ramadan. Dan dalam momentum menyambut Ramadan tahun ini, kita akan menampilkan berbagai pengalaman religius syarat makna dari sejumlah tokoh, baik dari kalangan agamawan maupun profesional, yang diharapkan mampu menginspirasi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa. Dan hari ini bersama kita telah hadir lewat sambungan Skype Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Halo Mas Ganjar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Dodi. Iya, Mas Ganjar, ini sehat-sehat aja kan ya? Alhamdulillah, ya. Iya, Mas Ganjar, ini kan kita sedang menghadapi bulan puasa atau bulan Ramadan dengan situasi yang agak berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin bisa di-share nih, Ramadannya Pak Ganjar so far seperti apa? Sebenarnya kalau puasanya biasa saja. Saya tiap tahun kalau puasa ya saya anggap biasa saja. Kalau kita bicara ibadahnya pasti itu jauh lebih penting, tapi kalau lihat soal makan minumnya ini kan cuma pindah waktu saja. Dan seperti kita punya bak mandi begitu, bak mandinya kita kuras begitu. Terus kemudian diisi lagi. Semacam untuk membersihkan saja, biar jadi sehat. Tapi ada satu nilai spiritual yang memang saya coba kembangkan di keluarga, minimal di diri saya sendiri, bahwa kita mesti lebih banyak bersedekah, membantu orang. Dan momen hari ini ketika kita masuk dalam kondisi pandemi COVID ini, menurut saya ini saatnya, karena banyak memang warga kita, tetangga kita yang memang butuh dibantu. Jadi di samping kita mengendalikan diri, yang kedua kita membantu masyarakat gitu. Nah, kalau Pak Ganjar sendiri kan biasanya pasti dari tahun ke tahun kalau misalnya bulan Ramadan akan banyak sekali kegiatan, misalnya bukber dan sebagainya. Tahun ini kan tentu saja tidak ada. Bagaimana kemudian adaptasinya? Dan mungkin lebih banyak waktu sekarang yang dihabiskan bersama keluarga, berbuka dengan keluarga dan misalnya seperti itu. Oh ya, tentu saja. Sekarang bukanya sampai dengan hari ini bersama keluarga, bersama anak istri terus gitu ya. Memang buka bersamanya kita ganti. Karena banyak kawan-kawan yang Staf Pemprov, teman-teman dari media, humas, semuanya menemani saya di rumah dinas. Kantor saya pindah di rumah dinas, kita menggunakan teknologi semuanya. Ya, kalau pas sempat makan, ngobrol bersama kawan-kawan yang ada di sini. Tapi tidak mudah keluar yang rame-rame itu, ya digantikan ke sana. Atau sesekali gini Mas, kita membeli produknya kawan, terus kemudian kita berikan, kita sumbangkan ke tempat yang lain. Jadi buka bersamanya, bersama-sama waktunya, tapi tidak tempatnya. Yang jelas kita kirimkan sesuatu agar mereka bisa senang dan kita bisa berbagi. Sederhana saja sebenarnya. Dan kalau saya lihat tetap goes ya, Pak Ganjar ya, tetap motoran ya? Enggak, sebenarnya saja. Kalau olahraga, kemarin sebelum puasa saya olahraga terus, masuk awal puasa nggak sempat, kemarin kita goes lagi begitu. Karena kalau nggak olahraga rasanya malah badannya capek. Maka olahraganya diganti Mas, kalau kemarin pagi sekarang sore begitu. Kalau naik motor ya sekali-kali kalau kita ingin mengunjungi satu tempat, kayak kemarin umpama ketemu dengan asrama-asrama mahasiswa dari luar Jawa Tengah yang mereka tidak pulang, kita lihat kondisinya ada dari NTB, dari NTT, Papua, Aceh itu, saya membayangkan waktu saya jadi mahasiswa. Terus kemudian kita kiriman telat atau nggak dikirimi, dan kemudian kita nggak punya bahan makanan gitu. Jadi saya ingat waktu mahasiswa. Jadi pada saat kita datangi mereka, ya luar biasa lah. Saya terenyuh aja Mas, beberapa mahasiswa saya datangi waktu saya naik motor itu, orang tuanya hanya kirim sebulan 300.000, kadang-kadang itu pun telat begitu. Sehingga ada yang sampai tidak bayar kos karena dia nungguin rumah dosennya. Ini dosennya baik hati, di UNES ini. Terus kemudian ada yang mereka sambil belajar, kuliah, mengajar, mencari uang. Jadi saya merasakan itu saya waktu dulu gitu. Jadi pada saat kita bertemu dengan mereka itu, kalau kita bawa oleh-oleh, bawa bantuan itu kayaknya ya seneng. Ya mudah-mudahan barokah gitu. Iya, karena kalau saya lihat di vlognya Mas Ganjar begitu ya, beberapa hari terakhir memang sibuk sekali mengunjungi asrama-asrama mahasiswa begitu ya, mereka-mereka yang memang berkuliah di Jawa Tengah tapi kemudian tidak bisa pulang karena pandemi corona ini. Apa saja sih biasanya yang mereka ceritakan, yang mereka keluhkan gitu Pak Ganjar? Ada macam-macam sih, kalau kita melihat orangnya mohon maaf ya mampu gitu ya, dia tenang-tenang saja. Ya anggap aja nggak pulang, ini liburan gitulah. Ya belajar dari rumah ya anggap aja juga liburan gitu.
Tapi beberapa yang lain kan enggak, yang memang mereka lebih baik tidak pulang, satu tidak punya biaya, dua alasan kesehatan begitu. Bahkan yang di Undip kemarin itu ada dari luar negeri, ada dari Afrika ya mereka, terus kemudian ada dari Asia Timur begitu. Mereka nggak pulang, terus kita ngobrol dan dia cerita, ya saya tidak pulang karena itu mahal, terus negaranya juga lagi sama posisi lebih bisa dari sini. Yang kedua ada juga cewek di Undip, menarik dia, saya tanya, kamu dikirimin nggak sama orang tua? Enggak, Pak. Loh, terus hidupmu gimana? Saya dagang kerja part time di kafe. Nah, terus gimana sekarang? Kafenya kan tutup gitu. Ya nggak apa-apa Pak, ya gini aja gitu. Jadi cewek itu survive gitu. Menurut saya luar biasa lah. Sehingga waktu kita kasih bantuan itu kayaknya seneng dia. Gitu. Yeah. Jadi ada harapan setidaknya 1 bulan ke depan aman lah begitu. Iya, jadi ini inspirasi buat kita juga ya. Mereka mampu bertahan dengan cara mereka sendiri begitu dan tetap tidak pulang ke kampung halamannya masing-masing. Satu lagi yang saya lihat dari akun Instagram Pak Ganjar begitu ya. Jadi benar nih Pak ya, ini pertanyaan-pertanyaan agak sedikit tidak terlalu serius ya. Jadi benar ya Pak ya, tape singkong itu bisa buat obat corona? Jadi tak ceritain ya. Saya nggak kenal dengan seseorang, tiba-tiba dia nelpon saya. Katanya pernah ketemu saya di Tanggul Pekalongan untuk menghadang banjir rob itu. Memang dulu saya sering nengok proyek itu begitu, dari proyeknya Pak Basuki dari PUPR. Nah, karena sering saya tengok robnya di sana, katanya pernah ada yang ketemu saya, coba inget-inget tapi saya yang lupa mungkin. Tapi nomor saya dikenali sama dia. Jadi dia katanya Tiraka dengan Jawa banget begitu, peraduannya Jawa banget. Kemudian ada petunjuk begitu ya. Pak, ini obatnya tape begitu. Jadi saya tertarik dengan obrolan sehingga saya pakai speaker gitu kan. Ternyata direkam oleh teman-teman. Jadi ya cerita-cerita ringan, tapi itu suasana kultural Mas ya yang terjadi di masyarakat dan itu betapa inginnya mereka mempunyai sesuatu yang mungkin orang berpikir bisa jadi kamu ngawur, kamu ngajur. Tapi itu saya tanggapi dan mereka satu seneng ya ditanggapi, kedua barangkali ini benar. Artinya apa? Dia ingin berkontribusi dengan caranya sendiri. Soal nanti benar atau enggak, ya nanti dulu lah. Tapi yang penting dia menyampaikan sesuatu. Menurut saya ini cerita yang membahagiakan dan komunikasi ini menjadi penting. Betul. Dan mereka setelah saya dengarkan seneng kok, orang dia tidak marah-marah, dia menyampaikan dengan baik gitu ya. Jadi harus dikonfirmasi dulu Pak, takutnya nanti ada kelangkaan tape di Indonesia ya. Karena itu ya, kita harapkan sehingga kita akan break dulu sejenak Pak Ganjar, kita akan lanjutkan pemirsa tetaplah bersama kami di Inspirasi Ramadan.